Pertama-tama tidak ada yang lebih layak saya ucapkan kecuali permintaan maaf. Rupanya Ustadz juga bisa salah input, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekarang memang lagi musimnya salah input. Ya Allah, masjidnya sama, bentuknya sama gitu kan, karpetnya sama, bedanya cuma satu aja, satu di Manggarai, satu di Blok M gitu ya, Masya Allah. Saya tuh sampai di Pasaraya Pasaraya Manggarai, habis sholat terus bilang ini jamaahnya mana gitu kan. Ternyata salah input. Mohon maaf banget, mudah-mudahan kesalahan ini tidak berlanjut pada bulan Ramadan. Itulah Allah ingin ngajarin lagi pada saya tentang pentingnya petunjuk. Dan memang inilah yang hari ini coba kita untuk sampaikan. Pertama-tama ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, beberapa tahun ini saya mencoba untuk meluruskan makna Ramadan bagi kaum muslim. Karena kalau kita bicara tentang Ramadan, biasanya kaum muslimin salah kaprah tentang Ramadan. Contoh, menurut ibu-ibu sekalian, kalau saya bilang Ramadan, yang pertama kali muncul apa? Puasa. Itu salahnya. Gitu kan ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sama sekali tidak disandingkan kata Ramadan dengan puasa. Kenapa kita bilang salah kaprah? Ya nggak salah banget sih. Cuman ada satu hal yang sangat penting sekali. Kalau kita menyandingkan Ramadan dengan puasa, pertama itu tidak disandingkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kedua, kalau kita menyandingkan Ramadan dengan puasa, wajar kalau bagi kita mau masuk Ramadan itu kayaknya penuh beban. Contoh misalnya, percaya dan nggak percaya, mau ngaku atau tidak, mungkin kita bilang marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, tapi dalam hati kita kayaknya cepet banget. Kayak baru kemarin Ramadan, kayaknya baru kemarin puasa. Kenapa? Karena yang kita bayangkan pada Ramadan adalah puasa, berarti kurang makan, kurang istirahat, dan kurang yang lainnya. Itu yang terpatri dalam benak kita. Padahal Allah tidak ingin kita mengingat Ramadan itu sebagai bulan puasa. Hati-hati, jangan salah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, kata-kata Ramadan itu cuma satu kali diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Ini penting banget. Karena itu kaum muslimin ketika masuk Ramadan, harusnya di pikiran mereka tidak ada satupun yang lebih banyak menghuni pikiran kita kecuali Al-Quran. Ini penting banget. Karena itulah yang saya harusnya kemudian sampaikan pada Bapak Ibu sekalian adalah, kalau kita masuk Ramadan, saking kita pedulinya dengan Al-Quran, sampai-sampai kita itu nggak sempat makan. Harusnya begitu. Jadi saking senangnya kita dengan sesuatu, sampai-sampai kita nggak sempat makan. Anak kecil ketika dikasih game, dia senang banget dengan game. Jangankan makan, apapun dia nggak inget. Kalau dia sudah dapat sesuatu yang dia senengin. Ibu-ibu kalau sudah suruh belanja, itu nggak usah makan, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia sudah sangat sibuk sekali dengan yang namanya belanja. Dan ini ada hubungannya dengan yang mau kita sampaikan. Makanya pada hari ini saya pengen nyampein Al-Quran dan kebangkitan. Bahwa Ramadan itu harusnya menjadi momen kebangkitan bagi kaum muslimin. Karena yang diingat pada bulan Ramadan, sekali lagi harusnya bukan puasa. Karena kalau puasa yang Anda ingat, maka Anda nanti mikir kurang makan, kurang tidur, dan seterusnya. Tambah taraweh, tambah sholat, dan seterusnya. Enggak, yang kita pikirin harusnya Al-Quran. Kalau Al-Quran yang kita pikirin, insya Allah puasanya jadi berubah. Puasanya itu karena gini, saya tuh nggak sempat mikirin makan, karena saya lagi sibuk dengan Al-Quran. Saya pengen tahu apa yang Allah berikan pada saya pada bulan Ramadan ini dengan Al-Quran saya. Nah kalau kita sibuk mikir begitu, insya Allah puasanya jadi ringan, tilawahnya jadi ringan, lalu kemudian tahajudnya jadi ringan, tarawihnya jadi ringan. Karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan adalah syahrul atau bulan di mana diturunkan Al-Quran. Nah ini dulu yang kemudian pengen saya sampaikan. Jadi kalau saya selesai sampaikan kajian ini, ibu-ibu paham bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, berarti saya sudah beres menunaikan tugas saya. Nah kalau gitu kemudian kita pengen sampaikan dulu Muhammad dan Ibrahim. Ibu dan bapak sekalian, kalau andaikan saya tanya Nabi mana yang paling berhubungan dengan Nabi Muhammad, jawabannya? Ya, karena sudah ada jawabannya di depan. Kalau saya nggak ngasih tahu, biasanya salah paham. Biasa ada yang bilang, oh Nabi yang paling dekat adalah Nabi Isa.
Nabi yang paling dekat adalah Nabi Musa, Nabi yang paling dekat adalah Nabi yang lain. Tapi tidak, Nabi yang paling dekat dengan Nabi kita, dengan ajaran Islam adalah Nabi Ibrahim. Kenapa bisa begitu? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Kesimpulannya, intinya adalah Al-Quran adalah yang harus paling diperhatikan dalam bulan Ramadan. Tapi saya jelasin dulu dari awal. Gini, ibu-ibu ketika sholat, sehari sholat berapa kali? Sehari sholat 5 kali. Berapa rakaat? Yang wajib 17 rakaat. Maka dalam 17 rakaat itulah kita mengulangi Allahumma sholli ala, mau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina boleh, Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama ala. Oke, setiap kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita kirimkan solawat kepada Nabi Ibrahim. Dan itu tidak terjadi kepada Nabi yang lain. Nggak ada Nabi Isa, nggak ada Nabi Musa, nggak ada Nabi Zakaria, nggak ada Nabi Adam. Bahkan semuanya kita lakukan ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Setiap kali kita sholat 17 rakaat, maka 17-17-nya kita menyebut nama Nabi, dalam setiap tahiyat kita menyebut nama Nabi Ibrahim. Contoh lagi misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, maka beliau bertemu dengan banyak nabi, semua nabi beliau jumpa, beliau mengimami mereka semuanya, dan beliau pernah cerita, kalau kalian penasaran dengan Nabi Isa, maka Nabi Isa kata Rasulullah itu seperti seorang yang hidup di Arab pada saat itu, namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dikatakan kata Rasulullah, Isa itu rambutnya senantiasa basah. Dan agak ikal, senantiasa basah, wajahnya tuh senantiasa lembab karena air wudhu. Itu dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan lagi Rasulullah, kalau Nabi Musa, kalau kalian penasaran dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa seperti orang-orang dari Bani Syanu'ah, kata Rasulullah. Bani Syanu'ah itu apa? Kulitnya sawo mateng, badannya gede, six pack. Nah, kan sterek gitu kan ya, six pack. Nah, kalau saya 6 month, alhamdulillah 6 bulan gitu kan ya. Nah, ini Nabi Musa. Rambutnya Nabi Musa juga agak ikal, tegap, gede, dan perkasa. Itu Nabi Musa. Lalu kata Rasulullah, kalau kalian mau tahu tentang Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu mirip dengan saudara kalian ini. Kata Rasulullah, Nabi Ibrahim itu kalau mau dilihat seperti apa, itu mirip kayak Nabi Muhammad. Jadi kalau kita nggak pernah tahu tentang Nabi Muhammad karena kita nggak pernah lihat, belum itu kan ya. Tapi kira-kira apa yang disifatkan pada Nabi Muhammad, itulah kemudian bentuknya Nabi Ibrahim. Berarti kalau Nabi yang paling dekat dengan Nabi kita, itu adalah Nabi Ibrahim. Tidak hanya kemudian dia dekat, tidak hanya disebut-sebut dalam salawat kita, tapi ternyata hampir semua ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejatinya adalah ajaran Nabi Ibrahim. Maka kita tidak bilang bahwa Islam itu agama baru. Islam itu adalah agama yang lama dan cuma dilanjutkan saja. Maka Nabi Ibrahim membentuk dasar-dasar di dalam Islam, Nabi Muhammad tinggal melanjutkan. Gak percaya? Lihat, di dalam Islam ada 5 rukun Islam, betul? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada, jangan kebolak-balik ya sekalian, karena zaman sekarang tuh miris. Anak SMP ditanya rukun Islam berapa, nggak tahu sekalian. Nah, rukun Islam ada 5. Bunyal Islam ala khamsin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangun Islam dengan 5 perkara. Perkara pertama adalah syahadat. Coba lihat syahadat. Kalau Rasulullah ngajarin syahadat, kira-kira Nabi Ibrahim ngajarin syahadat atau tidak? Masya Allah. Kalau ada satu nabi di dalam Al-Quran yang dikenal mengajarkan tauhid lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain, itu Nabi Ibrahim. Maka kita tahu dari Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim ada cerita ketika dia menemui orang-orang yang lagi menyembah bintang-bintang. Dia tanya, kamu nyembah siapa? Nyembah bintang. Lalu Ibrahim bilang, kalau kamu nyembah bintang, kenapa kamu nggak nyembah bintang yang itu aja, lebih bagus? Iya juga ya, kenapa saya nggak nyembah yang itu ya? Disembahlah yang itu. Lalu Nabi Ibrahim bilang lagi, itu ada bulan lebih gede, kenapa kamu nggak nyembah yang itu? Iya juga ya, kita nyembah bulan aja lah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim bilang, bulan tenggelam, saya nggak suka. Nah, ini ada matahari, kenapa kita nggak nyembah matahari aja? Maka mereka nyembah matahari. Ketika matahari tenggelam, Nabi Ibrahim bilang, saya nggak suka yang tenggelam, kita sembah yang nggak tenggelam aja. Yang menciptakan semua itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengenalkan tauhid
kepada orang-orang yang menyembah bintang. Adanya di mana? Sekarang namanya kota Harran yang ada di dekat Sanliurfa, sebelah selatan Sanliurfa, perbatasan Turki sama Suriah. Itu ada satu kota dulu penyembah bintang, orang Harran namanya. Nah, setelah dia berdakwah ke Harran, dia berdakwah lagi ke sebelah selatan di kota Ur namanya. Dia menemukan pamannya, menemukan yang lain, semuanya lagi nyembah batu. Lalu kemudian dia bilang sama pamannya dan orang-orangnya, wahai paman, kalian ini ngapain? Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ini batu-batu jenis apa yang kalian sembah? Anda itikaf pada batu, coba bayangin. Anda cuma teralih pada batu dan gak bisa teralih pada yang lain. Kenapa Anda lakukan semua ini? Mereka bilang, Ibrahim diam. Kalau kamu ngomong lagi, kamu saya rajam. Yang ngomong itu adalah pamannya sendiri. Ada yang mengatakan itu bapaknya sendiri. Tapi dia diancam oleh keluarganya sendiri. Ikatan keluarga bahkan tidak bisa mengalahkan ikatan sesembahan yang baru. Bisa dipahami Ibu sekalian. Jadi ada banyak hal, kalau kita bilang keluarga itu paling penting, ternyata enggak juga. Termasuk di Indonesia juga sama, gitu kan ya. Di Indonesia itu luar biasa. WhatsApp itu menyambungkan yang jauh, Facebook menyambungkan alumni, dan dirusak oleh Pilpres. Paham Ibu sekalian? Keluarga rusak gara-gara Pilpres, gitu kan ya. Masya Allah. Nah, jadi ada sesembahan baru dalam keluarga, gitu ya. Nah, setelah kemudian Ibrahim diancam sama keluarganya, kemudian Ibrahim kemudian bikin rencana. Nanti saya buktikan bahwa sesembahanmu itu sangat lemah sekali. Malam-malam ketika mereka lagi ada festival, lalu kemudian Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patungnya itu, yang paling besar dibiarkan, kapaknya digantungkan pada patung yang paling besar. Orang kemudian esokan harinya heboh semuanya. Lah kenapa? Ini patung pada hancur semua. Kerjaan siapa ini? Ada orang bilang, itu kayaknya Ibrahim itu. Dari kemarin sensi banget sama kita. Kayaknya kerjaan dia itu. Lalu nanti bilang, Namrud bilang, panggil Ibrahim. Ibrahim dipanggil, Ibrahim sudah punya alibi. Ibrahim bilang, loh kenapa saya yang disalahin? Kamu lihat dong, itu kapaknya di mana? Kalau kata Pak Polisi, kalau ada kejadian, lihat BB barang bukti, dan lihat kemudian alibinya kayak apa, motifnya kayak apa. Nah, kalau kita dapat semuanya, kita tahu pelakunya. Tanya dong sama yang bawa kapak, kan dia yang bawa kapak. Nah, dia menyaksikan juga, saksi mata. Kenapa kamu nggak nanya sama dia? Namrud bilang, bodoh kamu Ibrahim, itu patung, mana bisa ngomong. Kalau misalnya dia juga bawa kemudian kapak di sana, pasti ada yang naruh. Nggak mungkin dia ngancurin karena dia nggak bisa bergerak. Ibrahim bilang, kalau kamu bilang saya bodoh, apalagi yang nyembah patung. Paham Ibu sekalian? Maka itu kemudian langsung jelek. Hasilnya apa? Menang debat belum tentu selamat. Paham Ibu sekalian? Jadi jangan sering debat. Debat itu kalau Anda menang belum tentu selamat, kalau kalah malu. Paham Ibu sekalian? Lah maka jangan debat sering-sering. Nah, ketika Ibrahim menang debat, nggak selamat, dibakar, tapi ternyata diselamatkan oleh Allah. Banyak orang bertauhid balik lagi gara-gara peristiwa itu. Tidak ada satupun nabi yang di dalam Al-Quran mengajarkan tauhid lebih kuat daripada Nabi Ibrahim. Berarti kalau kita syahadat itu adalah tauhid, maka nabi yang paling tauhid di dalam Al-Quran adalah Nabi. Terbuktikan ya, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah yang diemban oleh Nabi Ibrahim. Berikutnya, apalagi setelah syahadat, apalagi? Sholat. Nabi Ibrahim sholat atau tidak? Sholat. Yang pernah pergi umroh, setelah kita kemudian selesai tawaf, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah tempat Ibrahim itu berdiri sebagai tempat sholat kalian. Karena Ibrahim juga sama Ismail itu melakukan sholat ketika berada di ketika berada di Masjidil Haram, maka mereka sholat juga. Berarti sholat itu juga perbuatan Nabi Ibrahim. Sudah syahadat, sudah sholat. Berikutnya apa lagi? Wah, ini kayaknya TK-nya nyogok ini ibu-ibu. Apa? Zakat. Nabi Ibrahim berzakat atau tidak? Nabi Ibrahim kita nggak tahu dalilnya di dalam Al-Quran berzakat atau tidak, tapi secara tidak langsung di dalam surat Maryam, Nabi Ismail adalah nabi yang disifati senantiasa melakukan zakat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat, maka dia senantiasa menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. Ngomong-ngomong, ustadznya Nabi Ismail siapa namanya? Ibrahim, bapaknya sendiri. Berarti Ibrahim nyuruh anaknya untuk zakat, nggak mungkin dia nggak zakat. Oke, selesai. Syahadat diajarin Nabi Ibrahim, sholat Nabi Ibrahim buat, zakat Nabi Ibrahim buat. Yang berikutnya adalah haji. Haji ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Nggak ada. Ada. Yang mana yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim? Oh, semuanya Ustaz. Semuanya itu berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Mulai dari tawaf,
mulai dari Ka'bah itu sendiri yang meninggikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mulai kemudian dari sa'inya, kemudian potong kurbannya, lempar jumrohnya, itu semua perbuatan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Alias kalau Anda melakukan yang namanya umroh dan haji, nggak mungkin Anda sempurna lakukan kalau Anda nggak pernah tahu kisah keluarga Nabi Ibrahim. Bisa difahami sampai di sini? Tinggal yang terakhir setelah haji, yang berikutnya adalah puasa Ramadan. Ini yang pengen saya jelasin. Lihat Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim ketika berada di depan Ka'bah, Allah suruh dengan sebuah kemuliaan meninggikan Ka'bah setelah banjir Nabi Nuh. Jadi gini ceritanya. Kecepatan nggak ngomongnya? Oh gitu, baik. Solo dikit ya. Alhamdulillah. Saya pikir tadi ngangguk-ngangguk paham gitu kan ya. Baik, paham ya, tapi terlalu cepat. Baik. Jadi gini. Oh nenek-nenek, baik. Jadi pertama bangunan yang dibangun di atas muka bumi ini, bangunannya namanya Ka'bah. Ka'bah ini adalah bangunan pertama yang dibangun di muka bumi. Ada yang bilang, mufassir bilang yang bangun Adam, ada pendapat begitu. Ada mufassir bilang yang membangun bukan Adam tapi langsung Jibril. Jadi Jibril membangun Ka'bah, ditinggikan, lalu dijadikan sebagai tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kasus banjir Nabi Nuh. Ketika banjir Nabi Nuh, kita sudah tahu itu banjirnya ngeri sampai kemudian tinggi sekali, maka terkuburlah itu yang namanya Ka'bah. Setelah Ka'bah terkubur, di zamannya Nabi Ibrahim, Allah perintahkan, Ibrahim naikkan lagi dasar-dasar Ka'bah. Maka Ibrahim ketika mendapatkan perintah daripada Allah, dia ngajak Ismail anaknya, yuk nak kita tinggikan qaid Ka'bah, kita tinggikan dasar-dasar Ka'bah. Ketika sudah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, lalu kemudian bersama dengan Nabi Ismail, maka ada satu doa yang sangat penting banget dan ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa ini Anda harus benar-benar ingat untuk supaya jalani Ramadan dengan benar-benar khusyuk. Apa doanya? Doanya kotak yang atas. Itu doanya dalam surat Al-Baqarah ayat 139 kalau saya nggak salah. Kalau salah mohon maaf karena saya bukan Adi Hidayat, Bapak sekalian. Oke, doanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Itu doanya. Ya Allah, jadi di antara doa-doa Nabi Ibrahim, ya Allah, kami minta tempat ini jadi tempat yang baik, baldatan thayyibah. Kami minta tempat ini jadi tempat yang banyak buah-buahan. Kami minta tempat ini jadi tempat yang barokah. Tapi di antara seluruh doa-doa itu ada satu doa yang paling penting, ini doanya. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Artinya, ya Allah, tolong utus di antara para manusia seorang nabi pada akhir zaman yang jadi keturunan saya di antara orang-orang di sekitar Ka'bah yang tugasnya 4. 1, dia membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. 2, dia mengajarkan halal dan haram. 3, dia mengajarkan hikmah. Yang keempat, dia juga mensucikan mereka. Oke, ada berapa? Ada 4. 1, ngajarin baca Quran atau bacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, ngajarin halal dan haram. Yang ketiga, lalu kemudian mengajarkan hikmah. Yang keempat, mengajarkan yang namanya mensucikan manusia. Ada 4 hal. Kenapa? Lihat baik-baik. Bapak Ibu sekalian, di antara nabi Allah dan rasul, di antara para nabi Allah, 25 nabi Allah, cuma 1 nabi sebelum Nabi Muhammad yang Allah suruh untuk bertugas ke seluruh dunia. Bertugas apa? Ke seluruh dunia. Siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim ketika menaikkan Ka'bah, dia punya doa doa kepada Allah, ya Allah, jadikan Ka'bah ini mathabatal linnas, sebagai tempat berkumpul buat manusia. Visi yang Ibrahim bilang adalah visi yang Allah berikan pada dia, yaitu Ibrahim jadikan agama di dunia ini satu aja, agamanya Islam. Karena Allah satu, maka kemudian agama satu, yaitu adalah agama Islam. Jadikan Ibrahim. Ibrahim kira-kira mikir begini, saya ini kan cuma manusia biasa,
nggak bisa hidup selama-lamanya. Sedangkan tugas saya seluruh manusia. Padahal sekarang aja Ka'bahnya baru ditinggiin. Kira-kira Ibrahim mampu atau tidak? Ibrahim bilang kayaknya saya nggak mampu, karena sebisa-bisanya saya pasti nanti nggak akan selesai. Maka dia doa pada Allah, ya Allah, saya sekarang bertugas, tapi tolong nanti ketika di akhir zaman ada satu nabi khusus lagi yang nyelesain tugas saya. Paham maksudnya? Yang nyelesain tugas saya, mendakwahkan Islam ke seluruh dunia, agar mereka semua tahu Ka'bah ini tempat berkumpul seluruh manusia. Mereka semua menyembah Engkau ya Allah, karena saya nggak mungkin bisa. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, gantikan nanti saya dengan nabi yang terakhir, yang diambil daripada keturunan saya ya Allah, yang tugasnya 4 seperti tugas saya. Paham sampai di sini? Kira-kira doa ini diijabah oleh Allah atau tidak? Belum diijabah. Setelah Ibrahim berdoa seperti ini, ternyata yang Allah jadikan justru yang lain. Ibrahim punya berapa anak? Ibrahim punya berapa anak yang dikenal? 2. Ismail sama? Yang mana yang tua, yang mana yang muda? Yang tua Ismail atau Ishak? Yakin? Oh, tadi ada yang bilang Ishak. Ishak atau Ismail? Oke, kalau Ismail itu dari istri muda atau istri tua? Istri muda atau istri tua? Bagus. Oke, perhatikan baik-baik. Ismail dari istri yang muda, yaitu namanya Hajar. Sarah itu istri yang tua. Ceritanya Nabi Ibrahim nikah sama Sarah, belum punya anak. Ketika belum punya anak, Sarah menikahkan lagi suaminya dengan hadiah dari Raja Mesir, yaitu adalah namanya Hajar. Setelah kemudian nikah sama Hajar, punya anak namanya Ismail. Setelah punya Ismail, baru dapat anak daripada Sarah. Ketika dapat anak daripada Sarah, maka Ismail disuruh bawa ke lembah Makkah. Jelas sampai di sini? Oke, nggak dijawab semua ini. Justru yang dijawab, keturunan yang jadi nabi bukan dari keturunan Ismail, tapi dari keturunan Ishak. Dua-duanya muslim. Ini kita baca di dalam Al-Quran, dua-duanya ngaku muslim. Rabbana waj'alna muslimaini lak, kata Ismail. Ya Allah, jadikan kami berdua adalah kata Ibrahim, jadikan kami berdua, saya dan anak saya Ismail, muslim. Sama kayak orang Ishak berkata, qalu na'budu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan daripada bapak-bapakmu Ibrahim wa Ismail wa Ishak, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan kami termasuk orang muslim. Tapi ternyata bagian sini nggak dijadiin nabi. Yang bagian sini nabi semuanya. Yang bagian sini nabi semuanya. Ishak keturunannya jadi nabi. Siapa namanya? Ayo lo. Namanya siapa? Yakub. Yakub anaknya ada yang jadi nabi lagi, namanya, oh paling tahu Yusuf, karena ganteng. Makanya ibu-ibu kalau lagi hamil doanya, bacanya surat Yusuf, supaya anaknya, mau saya kasih tahu bapak ibu sekalian, orang ganteng tuh banyak masalah sekalian. Jadi mikir-mikir lagi kalau mau berdoa. Contohnya siapa? Ya di depan bapak ibu ini, ganteng banyak masalah bapak ibu sekalian. Dipersekusi, kan ya, difitnah. Yusuf kan begitu. Nah, jadi orang ganteng tuh banyak masalah, salah input. Ya jadi kira-kira gitulah. Nah, Ishak dan Ismail. Ismail nggak ada jadi nabi, yang jadi nabi semua dari kalangan Ishak. Tapi beda. Apa bedanya? Kalangan Ishak jadi nabi, tapi bukan untuk seluruh manusia. Semua dari kalangan Ishak, mulai daripada Yakub, lalu kemudian Yusuf, lalu kemudian lanjut lagi ke bawah sampai Musa, sampai Isa Al-Masih, semuanya Allah katakan kalian cuma diutus untuk Bani Israel, gak lebih, bukan untuk manusia. Maka Anda tidak pernah akan menemukan kata-kata Musa atau kata-kata Isa, ya ayuhan nas, gak mungkin, gak ada. Karena mereka bukan diutus untuk manusia. Paham sampai di sini? Mereka diutus untuk siapa? Maka Musa dalam Al-Quran selalu bilang, ya Bani Israel. Isa selalu berkata, ya qaumi, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Mereka nggak pernah bilang, ya ayuhan nas. Nggak ada. Karena mereka nggak pernah diutus untuk manusia. Sampai di sini bisa dipahami? Tapi dari jalur ini kosong sama sekali. Nggak ada nabi. Ratusan tahun nggak ada nabi. Bahkan kemudian terus menerus selama lagi tahun nggak ada nabi. Saking nggak ada ngingetin lagi tentang fungsi nabi, tentang Allah, sampai Ka'bah jadi tempat pusat penyembahan berhala. Tapi hati-hati, kalau kita nggak pernah dakwah lagi,
Kalau kita kemudian diam dan nggak mau ngomong tentang Islam, suatu hari nanti bisa jadi seperti itu. Kalau kita nggak dakwah, anak-anak kita nggak tersentuh dakwah, kita nggak peduli sama sekali tentang generasi muda, ada masanya kasusnya kayak Ka'bah. Tempat penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba berubah jadi tempat penyembahan berhala. Kenapa? Gara-gara nggak ada nabi. Itu kondisi Mekah ketika dibiarkan nggak ada dakwah. Tapi memang itu sudah qadarullah. Allah kemudian tidak menurunkan dari Ismail untuk mempersiapkan satu orang istimewa. Yang diambil semua dari golongan Ishak. Bisa difahami sampai di sini sekalian. Disitulah tempat lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kondisi orang-orang hancur lebur, menjadikan Ka'bah sebagai tempat registrasi berhala. Jadi setiap kabilah registrasi berhala. Ini berhala saya. Apa ini? Roti. Roti, iya. Tapi ini apa? Tuhan. Tuhanmu roti. Iya, saya baru buat kemarin. Kemudian itu apa? Registrasi depan Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu lebih 300 berhala, dan setiap tahun mereka kemudian tawafin berhala-berhala mereka, dan mereka bukan menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 13 tahun. Bisa dipahami ya? Berdakwah 13 tahun, makanya mereka dibilang Quraisy jahiliyah. Tahu nggak kenapa jahiliyah? Karena mereka bodoh. Karena mereka itu kemudian mikirnya aneh. Coba bayangin, roti buat sendiri, sesembahan. Kalau lapar Tuhannya dimakan. Tahu sekalian? Jahil nggak kira-kira? Jahil, makanya aneh. Diturunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah 13 tahun di sana, hasilnya ditolak mentah-mentah, hancur lebur. Kenapa ditolak? Bukan karena Rasul nggak pintar, bukan karena Rasul nggak baik, bukan karena Rasul nggak bagus lisannya. Jadi kalau ibu-ibu sekarang berdakwah, banyak orang nggak suka, biasa. Coba kita dibanding Rasul, kira-kira ada bandingannya atau tidak? Nggak ada. Tapi Rasul dilempari kotoran, Rasul dicekik lehernya karena dakwah, Rasul dimaki padahal nasabnya paling bagus, akhlaknya paling bagus, tapi dimaki orang. Felix Xiao siapa? Ibu-ibu siapa? Kalau Rasul digituin, lantas kalau kita mau dakwah nggak digituin, lantas kita siapa? Baru kemudian difitnah dikit, itulah memang jalannya. Paham ibu sekalian? Setelah kemudian dakwah 13 tahun nggak menemukan kemudian pengikut kecuali cuma puluhan orang saja, malah bertambah-tambah kemudian siksaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, bagaimana ceritanya? Rasulullah terakhir sebelum dan hijrah diturunkan surat Ar-Rahman. Pernah baca surat Ar-Rahman? Kira-kira bagus atau tidak? Pas Ramadan, ibu-ibu biasa bilang sama imam, tolong dong mas bacain surat Ar-Rahman. Nah, kenapa? Biar khusyuk sholat kita, kan itu kan ya? Pertanyaan saya, itu sholat Ar-Rahman ditujukan utamanya untuk orang muslim atau untuk orang kafir? Untuk orang muslim, mukmin atau orang kafir? Betul. Anda suka surat yang utamanya ditujukan buat orang kafir. Kenapa? Saya mau cerita. Rasulullah sebaik-baik guru, Rasulullah bawa kurikulum sebaik-baik kurikulum. Dia berdakwah di Mekah 13 tahun tapi nggak diikuti kecuali puluhan orang. Kenapa? Orangnya bebal banget orang-orangnya. Saking bebalnya, mereka malah ngoyok atau apa namanya, mencela Rasulullah. Lalu kemudian berkata begini, Muhammad tuh ngomong apa sih? Dan terakhirnya mereka malah lebih parah lagi. Mereka bilang gini, Muhammad, ada omongan lain nggak sih? 13 tahun gitu loh, bosan. Ada nggak ngomongan yang lain? Gini deh, kalau gitu tunjukin aja sama kami malaikat tuh kayak apa. Kami mau lihat jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kalau nggak Allah deh sini ngomong sama kami. Kenapa Allah nggak mau datang pada kami? Atau Allah nggak rubah kemudian bukit itu jadi emas? Kenapa Allah kemudian bersembunyi gitu aja? Kalau nggak gini deh, teasernya surga dan neraka ada nggak? 30 detik aja. Di YouTube ada nggak di-upload? Nah, kira-kira gitu lah kalau orang zaman sekarang. Ngejek Allah, ngejek Rasul, menyakiti Allah dan Rasulullah, menyakiti Rasulullah dan mengejek kaum muslimin. Itu bertambah bebal mereka. Dalam kondisi sebebal-bebal itu, Allah menurunkan surat Ar-Rahman. Kenapa? Karena surat Ar-Rahman itu diturunkan pada orang bebal. Diturunkan pada orang jahil kuadrat. Tahu nggak bedanya orang jahil sama orang bodoh? Beda orang jahil sama orang bodoh tahu? Orang bodoh diajarin ngerti. Orang jahil keras kepala itu adalah gabungan antara namanya bodoh dan keras. Kayak abu-abu di TV itu, paham sekarang? Itu gabungan di antara keduanya. Diajarin pun nggak akan pernah mengerti. Lah kenapa? Karena mereka memang bebal. Nah, kondisi orang-orang Quraisy begitu. Diturunkan surat Ar-Rahman. Pertanyaannya, apa yang Anda paling ingat dengan surat Ar-Rahman?
Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Diulangi berapa kali Ibu sekalian? 31 kali. Itu bukti Allah lagi ngomong sama orang yang bebal. Kenapa? Karena orang yang bebal nggak bisa diomongin sekali aja. Pernah lihat anak kecil yang sudah kecanduan game? Muhammad makan, dia diam aja atau langsung datang? Muhammad makan, datang aja atau diam? Berkali Muhammad makan baru turun. Nah, Ibu sekalian. Lah kenapa? Karena orang yang lagi bebal nggak cukup diomongin sekali. Allah ngomong dalam surat Ar-Rahman, Allah ngomong pertama kali Ar-Rahman bagi orang menyakiti Rasulnya, bagi orang yang mencela Allah, bagi orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah. Allah masih sayang sama kalian. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Kalian mau nggak balikan sama Allah? Kalian mau nggak balik lagi sama Allah? Allah masih membuka kesempatan. Allah kemudian ngerayu mereka. An-najmu wasyajaru yasjudan dan seterusnya. Allah ngerayu mereka, mau nggak kalian kembali pada saya? Dan Allah ulangi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibarat kalau seorang perempuan yang putus asa ngomong pada anaknya, ibunya bilang sama anaknya, nak, mana lagi yang ibu nggak kasih pada kamu? Nak, mana lagi yang ibu nggak penuhi kamu? Kamu kok bisa-bisanya gini? Ibu kasih rizki, kamu malah kemudian kurang ajar sama ibu. Ibu lembut sama kamu, ibu yang ngajarin kamu segala macam. Kamu sakit, ibu yang kemudian ngurusin kamu. Kamu malah kemudian bantah sama ibu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. 31 kali yang terjadi malah orang-orang Quraisy bilang, Muhammad benar harus kita bunuh. Muhammad benar harus kita bunuh. Lah kenapa? Annoying, ribut aja. Ini parah nih orang, kita bunuh aja. Mereka berkumpul mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu orang bilang, jangan dulu bunuh Muhammad. Saya punya cara. Gimana? Saya akan negosiasi sama dia. Datanglah orang ini mengajak negosiasi pada Rasulullah. Bilang begini, Muhammad, gini aja. Saya tahu kita beda. Saya tahu Tuhan kita nggak sama. Tapi mbok ya jangan berbeda. Kan bisa disatukan, win-win solution aja. Gimana caranya win-win solution? Gini aja, setahun kamu nyembah Tuhan kami, setahun kami nyembah Tuhan kamu. Bagus nggak? Setahun Muslim nyembah Tuhan kami, setahun kami nyembah Tuhan kamu Allah. Kira-kira bagus nggak? Kalau Rasul bilang bagus juga ini adalah kerjasama yang menguntungkan. Kalau Rasul bilang begitu, habis semuanya. Yang jawab bukan Rasul, yang jawab Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah? Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wal antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wal antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum. Jangan, kata Allah, wahai orang-orang kafir, kami tidak sembah yang kamu sembah, kamu tidak sembah yang kami sembah, kami tidak sembah yang kamu sembah, Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhan kami, agamamu, agamamu, agama kami. Pas saya masuk Islam, saya belajar surat Al-Kafirun, saya bilang ini, ngapain sih diulang-ulang? Bukannya cukup sekali aja ngomong bahwa kamu Tuhanmu beda dengan Tuhan kami beda dengan Tuhanmu. Tapi kenapa diulang-ulang 2 kali? Rupanya karena sebelum ayat ini turun, orang kafir Quraisy juga mintanya ditukar-tukar. Paham ya sekalian? Setahun kamu nyembah Tuhan kami, setahun kami nyembah Tuhan kamu. Kata Allah tidak. Tapi coba lihat baik-baik, orang Quraisy aja bilang agama nggak sama. Tapi orang Indonesia lebih kreatif daripada orang-orang Quraisy. Paham ya sekalian? Orang Indonesia bilang nggak apa-apa, Tuhan kita sama dari Hong Kong. Paham ibu sekalian? Nggak ada. Kalau Tuhan itu sama, saya nggak perlu masuk Islam. Paham ibu sekalian? Karena Tuhan itu bahkan orang-orang Kristen aja nggak mau bilang Tuhan itu sama. Suatu waktu ibu saya bilang, Lik, biasa aja lah Lik, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Yang penting tuh ibadah. Tuhan semuanya sama, agama semuanya sama. Saya bilang sama ibu saya, yakin nih semua agama sama? Yakin, Tuhan sama, ngajarin kebaikan, agama sama, ngajarin kebaikan. Udahlah nggak usah macem-macem, agama sama. Saya bilang yakin nih, yakin. Lalu saya bilang, mami masuk Islam aja. Dan semua agama sama, paham ibu sekalian? Nah kalau semua agama sama kan nggak ada bedanya antara Islam dan Kristen. Harusnya masuk Islam aja mami. Nggak mau mami, kata dia, berarti nggak sama, paham ibu sekalian? Nah artinya kalau ada yang agama sama, jangan dengerin. Itu sudah ajaran yang nggak laku dari zaman dulu, paham ibu sekalian? Setelah turun surat Qul ya ayyuhal kafirun, Rasul berdakwah selesai di Mekah. Allah bilang, Muhammad selesai, mereka bukan lagi kaummu, mereka bukan lagi orang yang mau dengerin kamu. Sekarang kamu coba di tempat yang lain. Sekarang kamu hijrah dari Mekah ke Madinah. Bedanya adalah apa? Nih bedanya sekalian. Di Madinah Rasul hijrah 622 Masehi. Ustaz, kok jadi cerita hijrah Ustaz? Ini kan ceritanya tentang Al-Quran. Tenang, nanti nyambung, paham sekalian. Nah, hijrah 622 Masehi dari Mekah ke Madinah. Saya mau ngasih tahu, Mekah sama Madinah beda atau tidak?
Ibu-ibu sudah pernah pergi umroh angkat tangan. Lebih enak belanja di Mekah atau lebih enak belanja di Madinah? Kenapa lebih enak belanja di Madinah? Orang-orangnya lebih santun, orang-orangnya lebih enak, lebih lembut. Kalau di Mekah kita tawar, langsung orang bilang, bakhil ente. Pernah digituin nggak? Saya pernah digituin. Bakhil ente, gitu kan ya. Kenapa? Karena orang Mekah itu, orang profesinya Mekah pedagang. Kalau orang pedagang mau enggak, mereka enggak biasa ditawar orang, mereka enggak biasa kemudian berlaku lembut, maka mereka sangat kasar. Itu ciri-ciri orang Mekah. Tapi kalau sudah baik banget, itu ciri-ciri orang Mekah. Mereka kasar karena mereka biasanya pedagang, mereka sudah banyak lihat orang. Beda dengan orang Madinah. Orang Madinah itu petani. Orang petani itu kalau ngurusin tanaman nggak bisa kasar, maka petani itu bisa lembut-lembut. Kayak siapa? Kayak saya. Saya kan lulusan IPB, sekalian. Tanaman aja dijaga, apalagi kamu aja ya, gitu kan. Orang Madinah lembut-lembut. Ketika orang Madinah lembut-lembut menerima Rasulullah SAW, mereka tidak hanya lembut, tapi orang Arab di Madinah, mereka tidak hanya petani yang mereka lembut, tapi mereka sudah biasa bersentuhan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi nggak mau tinggal di Mekah. Lah kenapa? Di Mekah sudah saya jelasin penyembahan berhala. Mereka nggak suka. Orang Yahudi, orang Nasrani banyak tinggalnya di kota Madinah. Dan orang Yahudi itu terakhir kali dapat Nabi adalah Isa Al-Masih, which is, mumpung lagi di Jakarta Selatan pakai bahasa Inggris gitu kan ya, which is sekitar 600 tahunan yang lalu. Wah, sekalian. Oke, lihat hijrahnya Rasulullah tahun berapa? 622. Tahu artinya 622 Masihi? Tahu artinya apa? Tahu artinya Masihi? Tahu aja artinya Masihi. Masihi artinya 622 tahun berlalu setelah kelahiran Yesus Kristus. Itu artinya Masih. Al-Masih itu Masihi. Berarti sekarang berapa tahun Masihi? 2000. Berarti berapa tahun setelah lahirnya Yesus Kristus? 2019 tahun setelah lahirnya Yesus Kristus. Orang Yahudi punya nabi terakhir Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Berarti udah berlalu berapa tahun sampai Rasul hijrah ke sana? 622 tahun kosong nabi. Bisa dibayangin ya? 600-an tahun kosong nabi. Mereka menanti nabi yang baru. Biasanya mereka dari awal semenjak zamannya Nabi Ishak, tiap kali nabi satu wafat ganti nabi yang lain. Tapi nggak ada nabi setelah 600 tahun. Kenapa? Kelakuan mereka parah. Ada nabi nggak suka dibunuh, ada nabi nggak suka dicela, ada nabi nggak suka disiksa. Itu kelakuannya Yahudi. Maka Allah tunda 600 tahun, nggak ada nabi. Maka orang-orang Yahudi di Madinah ngomongin setiap hari, nanti tunggu nabi yang baru, nanti tunggu nabi yang baru. Mereka ribut sama orang Arab. Mereka bilang, orang Arab kalian ya, iya kalian memang Arab, kalian yang punya tanah ini, tapi nanti tunggu nabi kami yang baru datang. Kalau nanti kami punya nabi yang baru, kamu habis semua sama kami. Berarti percakapan di Madinah sudah biasa orang-orang di sana. Yahudi bilang akan ada nabi yang baru. Mereka lalu kasih tahu ciri-cirinya begini, rambutnya, alisnya, tanda kenabiannya, keluarganya, nasabnya, segala macam. Itu pembahasan umum ketika kajian-kajian orang-orang Yahudi. Paham sampai di sini? Tiba-tiba Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dilihat sama orang Yahudi, orang-orang jamaah kajian. Mereka langsung bilang, bro, lihat. Ini Nabi ini persis banget. Ya Allah, bener. Mereka bilang sama ustadz-ustadz mereka, Rabbi, ini Nabi baru sudah datang. Kami lihat semuanya cocok. Lahirnya dari lembah Makkah, keturunannya dari begini, nasabnya begini, tanda-tanda kenabiannya, alisnya, bentuk badannya, semuanya sama. Ini Nabi. Rabbi sudah biasa mengingkari para Nabi belum? Biasa. Tunggu dulu. Ngelihat, benar Nabi. Tapi Rabbi nggak mau. Kenapa? Ternyata ini nggak sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka bilang keturunan yang paling mulia adalah keturunan Ishak. Yang orang ini keturunan, nggak, ini bukan Nabi. Mereka bohongin orang lagi. Ingat baik-baik, orang Yahudi, kesalahan mereka adalah mereka tahu tapi mereka bohongin orang. Orang Nasrani kesalahan mereka adalah mereka nggak tahu tapi mau jalan. Paham ya? Mau jalan tapi nggak tahu jalan. Kalau kita kasih tahu, beres itu urusan mereka. Maka kata Rasul, teman terbaik kalian orang Nasrani. Kenapa? Mereka mau baik, tapi nggak tahu jalannya. Yahudi itu tahu jalan baik, tapi bohongin orang. Oh, itu sekalian. Jadi kalau ada orang tahu baik, curang bohongin orang, itu sifat-sifat apa?
Nah, bukan saya yang bilang, sekalian. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, itu maksudnya tahu tapi bohongin orang. Ini masalah besar ini. Ini sifat-sifat Yahudi modelnya begini. Makanya serakah Yahudi itu. Dia tahu ini nabi, dia bilang sama jamaah, bukan, itu bukan nabi. Kenapa? Keturunan Ismail, bukan. Yang kita tunggu keturunan Ishak, bukan. Padahal mereka tahu persis. Setelah mereka bilang nggak tahu, kalau zaman sekarang anak-anak muda langsung bikin YouTube 27 alasan kenapa Muhammad bukan nabi. Paham Ibu sekalian? Jadi kira-kira begitulah. Setelah mereka sebarin kemana-mana, Rasul tetap mendakwai mereka. Coba baca Al-Quran. Berapa kali Al-Quran Anda temukan? Dalam surat Al-Baqarah saja, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, uskuru nikmatallahi alaikum. Berapa banyak kita dapat begitu? Itu ayat ditujukan untuk siapa? Untuk orang muslim? Bukan. Itu ayat ditujukan buat Yahudi di Madinah. Wahai orang-orang Bani Israel, ingat bapakmu siapa? Namanya Ibrahim. Ini juga anaknya Ibrahim. Kenapa? Karena dari anaknya yang namanya Ismail, ada namanya Muhammad. Maka kenapa kalian nggak beriman pada orang ini? Terus menerus seperti itu diingatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak menunjukkan perbedaan Islam dengan Yahudi. Contoh, orang Yahudi sholat atau tidak? Sholat. Orang Muslim sholat atau tidak? Kiblatnya kemana pada waktu itu? Baitul Maqdis. Sama-sama ke Baitul Maqdis. Maka ketika ke Baitul Maqdis, orang-orang bilang, Yahudi bilang, Muhammad cuma copy paste. Ibadah copy paste doang. Itu kan kita yang kemudian sholat kepada Baitul Maqdis. Dia copy paste doang. Kita kemudian sama kayak mereka. Mereka puasa atau tidak? Puasa. Kita puasa atau tidak? Kapan puasanya kita sebelum turun ayat tentang Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum ayyamam ma'dudat. Hari-hari tertentu saja kalian berpuasa pada saat itu. Kapan hari tertentu? Mereka orang Yahudi berpuasa sebelum ada syariat Ramadan 13, 14, 15 setiap bulannya. Yang kita kenal sekarang dengan nama Ayyamul Bid. Itu puasa orang Yahudi. Itu puasa orang Yahudi. Kita puasa pada saat juga Ayyamul Bid. Berarti kita ikut-ikutan mereka atau tidak? Ikut-ikutan mereka atau tidak? Kita ikutan Allah, cuma kebetulan kayak mereka. Contoh lagi, mereka puasa Asyura. Rasul katakan, kenapa Yahudi puasa? Kami puasa Asyura. Untuk apa? Menghormati Musa. Rasul katakan, kami lebih layak menghormati Musa. Puasa juga Asyura. Kayaknya ngikut-ngikutin ya. Ternyata setelah ngikutin, untuk memancing mereka agar mereka tahu ini agama yang sama, Yahudi tetap nggak mau beriman pada Rasulullah Muhammad, bahkan mencaci maki, membahayakan Rasulullah. Sampai pada suatu titik itulah Allah bilang, oke, kalau Yahudi nggak mau ikut juga, mereka sama kayak orang-orang Quraisy. Sekarang oke, kamu berubah, kamu nggak sama lagi dengan mereka, kamu dikasih sesuatu yang baru. Kamu menghapuskan seluruh orang-orang Yahudi, dikasih yang sesuatu yang baru. Apa contohnya? Satu, kiblat pindah dari Baitul Maqdis menuju kepada Rasulullah. Itu ketika sholat di Mekah, kalau beliau mau sholat, beliau ambil posisi ini Ka'bah, lalu sononya Baitul Maqdis. Paham maksudnya? Biar sama-sama bisa ngadep ke situ. Allah nyuruhnya ke Baitul Maqdis, tapi Rasul tidak pengen kecuali cuma ngadep ke Ka'bah lalu ngadep ke Baitul Maqdis. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi pas pindah ke Madinah, itu Ka'bah di belakang, Baitul Maqdis di situ. Nggak bisa disejajarin lagi. Kalau Rasul kemudian ngadepnya ke Baitul Maqdis, dia harus membokongi Ka'bah. Dia harus membokongi Ka'bah di belakang dia. Dan Rasul itu sedih banget. Kenapa? Dia tahu bahwa dia adalah pelanjut daripada Ibrahim, tapi dia harus membokongi sesuatu yang Nabi Ibrahim bangun. Maka kemudian dia sedih sekali, tapi dia nggak ngomong. Inilah etikanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kalau lagi pengen sesuatu nggak ngomong sama Allah, tapi Allah tahu, tapi disimpan dalam hati. Maka Allah bilang, kami tahu kamu sudah 16 bulan masgul. Kami sudah tahu kamu 16 bulan benar-benar baper, pengen agar kamu menghadapkan kepada kepada Masjidil Haram. Maka ketika itu Allah mengabulkan. Sekarang kamu ubah, gak usah ngadep Baitul Maqdis, ngadep ke Masjidil Haram. Pas sholat, Allahu Akbar, Rasul ngubah kiblat. Itu yang lain semua pas sholat. Pas orang-orang lewat, muslim lewat, bro, kiblat sudah diganti. Kebayang nggak sih imam di sono berubah di sini? Baru sekalian. Tapi mereka bilang, tanggung rokat 3 bro. Mereka bilang gitu nggak? Kalau Allah sudah bilang sami'na, maka imamnya langsung pindah ke depan, ganti kiblat. Makanya di Madinah ada masjid kiblatain. Kiblatnya 2. Itu kiblatnya bukan dari sini ke sini, bukan dari sono ke sini. Oh sekalian, saya pernah mimpi saya sholat ngadepnya ke sini,
Tiba-tiba kemudian jamaah bilang, Ustadz, kiblatnya salah. Loh, astagfirullahaladzim, kenapa kemudian salah kiblat? Lalu kemudian pindah ke depan. Saya pikir, oh mungkin kayak gitu lalu ketika pindah kiblat gitu kan ya. Kita kemudian langsung pindah ke depan. Pindah kiblat dan coba tebak, Yahudi kira-kira merasa kaget atau merasa tenang? Shock. Kenapa mereka shock? Loh, kok ubah? Awalnya mereka nggak peduli. Mereka bilang, kamu agama kopas. Tapi ketika pindah kiblat, Allah katakan di dalam Al-Quran, Yahudi bilang, Muhammad, kenapa kamu pindah kiblat? Kenapa kamu pindah kiblat, Muhammad? Kenapa kamu nggak pindah kiblat seperti biasa aja? Kenapa? Karena mereka sudah tahu Allah sudah nggak lagi senang sama mereka. Allah bilang, sekarang kami punya sesuatu yang baru, kamu bukan lagi anak kesayangan. Paham ya sekalian? Sekarang kami kasih agama yang baru, agama Islam, beda semuanya dari kamu, termasuk kiblatnya. Setelah kiblat berubah, semuanya berubah, dan termasuk di antara semuanya adalah Allah sempurnakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Berarti penanda agama baru adalah konstitusi baru. Apa konstitusi baru di dalam Islam? Al-Quran. Dari tadi saya ngomong itu ibu sekalian, panjang-panjang nyeritain sejarah itu ibu sekalian, cuma mau ngomong sama anda bahwa Al-Quran itulah yang penanda konstitusi baru. Alias masih ingat ketika di depan Ka'bah yang saya bilang Ibrahim dapat tugas untuk mengislamkan seluruh manusia, dia punya doa pada Allah. Masih ingat doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Lantas Allah jawab itu semua di dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kami sudah penuhin doamu wahai Ibrahim, setelah ribuan tahun kami utus di antara keturunanmu di sekitar Ka'bah manusia terakhir yang akan mengemban apa tugasmu, Islamkan seluruh manusia. Tidak seperti nabi-nabi yang lain yang cuma diutus untuk kaumnya sendiri, dia spesial, dia untuk seluruh manusia. Dia akan kami berikan tugas sebagaimana yang Ibrahim diberikan tugas. Apa? Satu, membacakan ayat-ayat Allah sampai selesai. Yang kedua, mensucikan manusia. Yang ketiga, mengajarkan halal dan haram. Yang keempat adalah mereka diajarkan hikmah oleh orang yang baru ini. Siapa nama orang barunya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu petugas barunya, ngelanjutin Nabi Ibrahim. Dan petugas baru ini dilantiknya dengan cara diturunkan Al-Quran pada bulan apa? Itu dia kenapa Ramadan ditaruh di situ. Paham maksudnya? Artinya gini loh maksudnya. Aduh, masya Allah, saya tuh kalau jelas ini merinding saya. Jadi sekalian, Islam itu tidak turun sebelum Al-Quran turun. Muhammad itu bukan siapa-siapa sebelum Al-Quran turun. Ketika Al-Quran turun, genap semuanya. Itu kemudian doanya Nabi Ibrahim. Dan itu turun ketika apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Qadar itu Allah ubah semuanya. Allah berkehendak ubah semuanya. Pada malam itu jin kabur semuanya, jin stres semuanya. Kenapa? Loh, gue biasa nongkrong di sini kok nggak bisa lagi nongkrong. Mereka bisa nongkrong di langit kan? Pas mereka mau ke langit dilempar sama meteor sama Allah. Mereka bingung, ini kenapa kita nggak bisa nongkrong? Ini cerita beneran atau seriusan ya Ustaz? Ini cerita beneran, serius. Itu Avengers Endgame itu nggak beneran, paham sekalian? Nah ini cerita beneran, ini serius. Itu jin biasanya nongkrong, hangout, paham sekalian? Pas mereka mau hangout, dilempar pakai meteor. Mereka bingung, ini kenapa? Seluruh langit lockdown, nggak bisa naik ke atas langit, nggak bisa dengar pembicaraan langit, kita nggak bisa nongkrong lagi. Ini ada apa? Ini malam spesial banget. Ada apa ini? Mereka berbicara, ada apa? Allah pasti akan menurunkan sesuatu yang besar di bumi. Kalau enggak menurunkan musibah besar, Allah turunkan sesuatu yang sangat besar. Ternyata apa terjadi? Innahu laqur'anun karim. Allah turunkan Al-Quran pada malam itu. Seluruh konfigurasi langit diatur ulang oleh Allah di dalam surat Al-Jin. Baca di situ, maka Allah turunkan Al-Quran dan semuanya diatur ulang. Jin kaget saat itu, mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka, oh Al-Quran diturunkan ke bumi, la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegang itu kecuali yang paling suci di antara paling suci. Siapa? Jibril. Yang lain nggak boleh. Anda bayangkan, Jibril itu cuma yang boleh megang Al-Quran, yang lain nggak boleh. Tanzilum mir rabbil alamin, langsung diturunkan dari Tuhan pencipta semesta alam pada Nabi Muhammad. Dan sekarang Anda boleh baca, Anda boleh pegang. Jadi kalau Anda nggak pegang Al-Quran, Anda nggak baca Al-Quran, Anda jangan merasa bahwa Anda yang hebat. Oh, gue ini nggak pernah baca Al-Quran. Bukan Anda yang nggak pernah baca Al-Quran, Al-Quran yang nggak mau dipegang sama Anda. Paham?
Itu kan ayat Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, tidak dipegang kecuali oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau kita sudah nggak baik, Al-Quran tuh malas dipegang sama kita. Jadi ada aja cara kita tuh nggak megang Al-Quran, ada aja cara kita tuh nggak baca Al-Quran. Paham ibu sekalian? Nah, ketika konfigurasi sudah diturunkan pada waktu mana, inna anzalnahu fi lailatul qadar, apa yang Allah inginkan? Kalau langit semuanya diubah, seluruh konfigurasi langit diubah, jin semuanya bingung dengan hari itu, dengan malam itu apa yang terjadi, apalagi manusia, semuanya Allah ubah. Bayangkan ibu sekalian, setelah itu tidak ada yang pernah yang sama di muka bumi. Setelah malam itu nggak ada yang pernah yang sama di muka bumi. Kenapa? Semua berubah. 7.000 tahun katanya bumi ini kemudian ada. Ada yang bilang 20.000 tahun. Terserah deh berapa lama. Tapi itu cuma satu malam. Apa yang terjadi pada satu malam itu? Diturunkan Al-Quran. Tahu apa yang terjadi setelah diturunkan Al-Quran? Seluruh dunia berubah. Miliaran manusia berubah. Termasuk saya, termasuk Anda. Semua berubah gara-gara malam itu. Bisa dipahami sekalian. Maka saya itu ketika masuk masuk Ramadan, di kepala saya cuma begini. Ya Allah, ya Rob, itu malam itu Engkau ngubah seluruh manusia. Di antara nenek-nenek moyang, ibu-ibu di depan saya ini, semuanya dulu nggak ada yang Islam. Satu titik ada nenek moyang mereka yang mau terima Islam karena hatinya bersih, kemudian mereka belajar Al-Quran. Dari mana kemudian yang diubah mereka? Dari Al-Quran. Itu yang ubah mereka. Kapan Al-Quran turun? Di malam itu. Andai kan nggak ada malam itu, nggak ada hari ini semuanya, karena kita nggak pernah nerima Al-Quran. Paham ibu sekalian? Saya cuma mikir begini, ya Allah, ya Rob, kalau seandainya di malam itu cuma satu titik malam, satu malam aja, Engkau mengubah seluruh manusia yang jumlahnya miliaran. Engkau kembalikan kemudian kebaikan di muka bumi ini. Engkau jadikan sebuah bangsa yang dulunya kacau balau kayak Arab itu, jadi kemudian bangsa yang memimpin dunia dengan Islam. Engkau jadikan orang-orang jadi hebat. Engkau ubah seluruhnya. Masa sih saya tuh nggak bisa berubah dengan Al-Quran? Paham ibu sekalian? Kalau Allah sudah ubah seluruh bangsa, Allah ubah banyak manusia, masa sih hati kita nggak bisa diubah dengan Al-Quran? Kira-kira bisa atau nggak? Sebatu apa sih hati kita nggak bisa berubah dengan Al-Quran? Maka setiap kali masuk bulan Ramadan, saya selalu berdoa pada Allah, ya Allah, hadiah apa lagi yang Allah mau kasih pada saya pada tahun ini dengan Al-Quran? Kalau Allah bisa mengubah seluruh manusia, harusnya kalau kita benar-benar serius di bulan ini, benar-benar menganggap ini bulan Al-Quran, ya Allah, saya yakin di bulan Al-Quran Engkau sudah mengubah banyak manusia dengan Al-Quran. Saya minta saya diubah dengan Al-Quran. Saya minta diri saya diubah dengan Al-Quran. Saya minta agar saya itu jadi baik dengan Al-Quran. Saya minta perbaiki keluarga saya. Saya minta perbaiki anak-anak saya, ya Allah. Saya minta perbaiki suami saya. Saya yakin mereka nggak sebatu Fir'aun. Kalau Fir'aun aja berubah, apalagi manusia. Bisa dipahami sekalian. Itu yang saya pengen agar Bapak Ibu tahu tentang masalah kemudian bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan Oke, yang terakhir Ibu sekalian. Makanya kemudian setelah kemudian semuanya kita selesaikan, ini kemudian ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke, kalau gitu coba lihat. Hudal linnas. Saya baru ngomong tadi salah input. Bapak Ibu sekalian, saya tuh kemana-mana di Jakarta, nggak pernah kalau nggak pegang HP. Jadi sebelum saya kemudian pergi, saya pastikan HP saya pasti baterainya banyak. Tapi pas kejadian di jalan, baterainya habis, maka saya minggir di pinggir jalan, lalu kemudian ngecas lagi. Setelah itu baru saya jalan lagi. Kenapa? Percuma saya jalan tanpa GPS. Saya jalan tanpa GPS itu malah tambah jauh. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda jalan di dunia tanpa petunjuk, habis Anda. Sekarang saya tanya sama Anda, siapa yang pernah pergi ke luar negeri? Siapa yang pernah pergi ke luar negeri? Pernah ya, insya Allah. Siapa yang pernah pergi ke dalam negeri, domestik? Oke, persiapannya yang mana yang lebih berat? Pergi luar negeri atau dalam negeri? Saya sering ngajak orang-orang pergi ke Turki untuk kemudian rihlah ke Turki, belajar sejarah di sana. Saya tanya sama mereka, berapa hari Anda siapin kemudian untuk pergi ke sini? Oh iya Ustaz, nabungnya dari lama Ustaz. Dari tahun lalu nabungnya Ustaz. Dan saya tanya, sebelum orang pergi untuk pergi jalan-jalan, mereka lakukan apa? Mereka searching di internet, tempat-tempat yang mau dikunjungi, harganya berapa, colokannya kayak apa di situ. Di situ mantelnya kayak apa yang diperlukan? Kira-kira hujan atau tidak? Saya harus bawa mantel berapa? Saya harus bawa sepatu berapa? Saya harus bawa kemudian makeup yang kayak apa? Paham ya sekalian? Oh, saya harus bawa pelembab atau tidak? Model pelembabnya kayak apa? Itu bapak perhatiannya, ya Allah, luar biasa. Itu ada persiapannya itu loh. Padahal itu cuma pergi ke sana doang, nggak ada petunjuk, habis ibu sekalian. Itu baru travel ke Turki. Ini kita mau travel kemana? Travel ke akhirat, nggak ada petunjuk. Nah, ibu sekalian, nggak pernah baca petunjuk. Itu saya merasa kagum sama orang kayak gitu kan ya. Di dunia aja nggak ada GPS aja sesat kok. Apalagi di akhirat nggak pakai GPS. Apa GPS-nya? Al-Quran. Kok bisa Al-Quran? Baca dalam surat Al-Waqiah.
Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang. Innahu laqur'anun karim, ujungnya adalah Al-Qur'an seperti bintang. Apa itu bintang? Petunjuk. Petunjuk cahaya. Kalau nggak ada bintang, orang nggak punya petunjuk. Yang kedua, apa itu bintang? Yang kedua adalah bintang itu juga keindahan. Kalau Anda pakai Al-Qur'an, Anda dapat petunjuk. Selain itu, hidup Anda indah. Hidup Anda nggak banyak baperan. Hidup Anda nggak nelongso, ibu sekalian. Kenapa? Karena pakai Al-Quran. Itu namanya petunjuk. Hudalin nas wa bainatin minal huda, dan bukti daripada petunjuk. Tapi bukti nggak semua orang punya. Al-Quran adalah bukti sekaligus petunjuk. Yang lain beda. Itu maksudnya wa bainatin minal huda. Dia bukan hanya petunjuk, tapi dia juga bukti. Contoh, Nabi Musa, petunjuknya apa namanya? Taurat. Mujizatnya, buktinya apa? Tangannya bisa bercahaya, tongkatnya bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut. Berarti terpisah nggak antara bukti sama petunjuknya? Terpisah nggak? Terpisah dong. Buktinya mujizatnya adalah tongkat, sedangkan petunjuknya adalah Taurat. Nabi Isa buktinya apa? Nabi Isa buktinya apa? Ngidupin orang mati, gitu kan ya. Lalu apa lagi? Menyembuhkan penyakit lepra, kusta, buta. Petunjuknya apa? Injil. Berarti beda atau tidak? Perhatikan baik-baik. Nabi-nabi yang lain nggak pernah ada yang digabung antara petunjuk sama mujizatnya. Paham ya? Kenapa bisa begitu? Karena setelah dia wafat akan digantikan lagi dengan nabi yang lain. Contoh, Nabi Musa wafat, tongkatnya nggak ada lagi, ajarannya masih ada, bisa diubah-ubah orang karena nggak ada bukti di situ, maka bisa diubah-ubah orang. Nanti ada nabi yang lain lagi yang meluruskan, paham maksudnya? Tapi satu-satunya nabi yang digabung antara petunjuk sama buktinya adalah Nabi Muhammad. Makanya kenapa? Supaya ketika dia wafat nggak usah diganti nabi yang lain lagi. Itu maksudnya wa bainati minal huda wal furqan. Maka di dalam Al-Qur'an itulah petunjuknya, itulah mujizatnya. Jadi mujizat satu-satunya yang tertinggal di bumi adalah masih nggak mau baca Ramadan. Aduh, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ayo sekalian, mujizatnya di mana, Ustaz? Saya kalau jelasin tentang masalah bahasa nanti lama lagi. Saya cuma mau jelasin gini aja. Oke, nih ada satu hal yang nggak bisa diingkari oleh orang. Nih saya kasih tahu. Ngomong tuh tujuannya untuk apa? Oke, perhatikan baik-baik. Orang ngomong itu untuk mengubah orang lain, untuk mempengaruhi orang lain. Ingat baik-baik, tujuan komunikasi itu mengubah orang lain. Jadi hati-hati dengan pemikiran-pemikiran aneh zaman sekarang. Karena perhatikan tujuannya kemana. Contoh, udahlah Ustadz gak usah bahas politik lah. Ngapain sih belajar bahas politik? Udah bahas agama aja. Dia pengen apa ujung-ujungnya? Dia pengen ujung-ujungnya agar Ustadz gak bahas tentang politik sehingga dibiarkan seluruh kezaliman itu. Paham sampai sini? Hati-hati sama orang yang mulutnya kelihatan manis tapi ujung-ujungnya menyesatkan. Kadang-kadang setan itu punya banyak cara untuk menggoda manusia. Tahu nggak Abdullah bin Umi Maktum? Orang buta itu pergi ke masjid dalam keadaan buta. Ketika sudah dengar azan dia pergi ke masjid, dia jatuh 3 kali. Tiga-tiganya dibantu sama orang. Dibantu sama orang tuh Abdullah bin Umi Maktum bilang, kamu siapa sih kok kamu baik banget bantuin saya? Dia bilang saya setan. Saya setan. Kok kamu bantuin saya karena kamu setan? Iya, saya bantuin kamu supaya kamu tidak menambah pahalamu lagi. Karena kalau kamu jatuh, kamu sabar dan saya nggak tolong kamu, nanti pahala sabarmu nambah. Maka saya nambah supaya ngurangin pahala kamu. Paham ibu sekalian? Lihat ujungnya kemana. Karena tujuan komunikasi itu mengubah orang. Oke, sekarang kalau tujuan komunikasi adalah mengubah orang, saya pengen tanya, kitab apa sepanjang ada dunia ini yang paling berhasil mengubah orang? Al-Quran. Cukup itu saja untuk jadi kemudian bekal Anda. Itulah bukti Al-Quran itu mukjizat, karena tidak ada satupun kitab yang dibaca oleh manusia berhasil mengubah keseluruhan hidup manusia kecuali Paham sampai sini? Wa bainatin minal huda wal furqan. Sudah yakin Al-Quran itu petunjuk, Anda yakin Al-Quran itu juga sekalian mujizat, maka Allah akan bedakan di depan Anda seterang-terang matahari di siang hari. Bedanya dengan malam hari, itulah beda antara hak dan batil. Apa maksudnya kira-kira? Dan itu berguna sekali sekarang. Sekarang hak dan batil kira-kira nyampur atau pisah? Nyampur atau pisah? Nyampur, tapi sudah mulai pisah banget. Maksudnya? Oke, jadi itulah kemudian tentang Ramadan dan kebangkitan. Masuk lagi pada pembahasan kita, jangan sampai masuk Ramadan kita nggak mikirin Al-Quran. Ketika masuk Ramadan 7 hari lagi, masih ada waktu 7 hari lagi untuk mengkondisikan kepala kita nih. Yang pertama apa yang harus kemudian dalam kepala kita? Al-Quran. Setelah itu baru yang lain, baru puasa, baru tarawih, baru yang lain. Karena semuanya itu hanyalah untuk mendukung Al-Quran. Bisa dipahami di sini? Oke, tugas saya selesai. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silahkan, monggo. Sudah waktunya belum? Belum ya? Oke, silahkan kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, satu lagi silakan. Jadi pertanyaannya adalah Ramadan kan berulang-ulang. Kalau berulang kan sering bosan gitu ya. Terus gimana cara kita tidak bosan dalam menjalani Ramadan? Silakan kalau ada yang lain. Bapak-bapak zaman sekarang tuh tunduk sama ibu-ibu. Monggo silakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Farid? Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab yang pertama, yang kedua dulu. Jadi gini, ada banyak alasan daripada Allah yang kadang-kadang kita juga tidak bisa menyampaikan secara langsung dan secara pasti. Tapi kita bisa mengambil banyak hikmah di antaranya. Ada beberapa nabi yang juga dilaporkan langsung berbicara dengan Allah, termasuk Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Isra dan Mi'raj ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, kemudian menerima perintah salat. Nah, maka itu adalah kemudian juga sama. Jadi ketika Nabi bertemu dengan Allah. Nah, tapi Musa itu khusus disampaikan di dalam Al-Quran. Pembicaraannya itu adalah disampaikan langsung. Cuman juga sebenarnya kalau saya secara pribadi, saya menghindari untuk bertanya sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah. Karena gini, ada yang menarik. Sering baca suratul Kahfi? Sering baca suratul Kahfi. Di situ ada berapa cerita di situ? Ayo lo. Ada 4 cerita minimal. Satu cerita tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua tentang yang punya kebun. Yang ketiga tentang Dzulkarnain. Yang keempat tentang Khidir. Kita ini ada 4 minimal. Dan coba lihat di awal itu ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi, lihat ya, itu Ashabul Kahfi tidur, bangun-bangun itu ada orang iseng. Ada orang iseng gitu ya. Isengnya nanyanya begini, kita tidur berapa lama ya? Ingat gak? Kita tidur berapa lama? Kam labithtum fil ard gitu kan ya. Berapa lama kamu ada di bumi ini tidur? Yang lain bilang, ini kayaknya segini, ini kayaknya segini. Dan ada orang iseng yang lain lagi. Ada orang iseng, ini bukan iseng dalam arti negatif ya, bukan ya, tapi Allah ingin sampaikan pelajaran bagi kita. Ada orang iseng lagi nanya, itu anjingnya itu sama orangnya berapa ya? 3 orang 4 sama anjingnya, atau 5 orang 6 sama anjingnya, atau seterusnya, berapa ini kira-kira? Ternyata Allah katakan di situ berkali-kali, Allah lebih tahu tentang jumlah bilangannya. Allah lebih tahu tentang tentang berapa lama mereka tidur. Terus Allah bilang, yang penting adalah ada satu orang kemudian mendapatkan esensi daripada semua itu. Ada yang bilang, udah jangan debat, cari makan dulu aja, lapar nih. Paham ya sekalian? Jadi yang penting adalah makan, paham ya sekalian? Daripada bertanya tentang berapa lama di situ. Kita sudah lapar, ayo pergi makan sekarang gitu kan ya. Oke. Dari situlah titik itu Allah pengen ajarkan di kebelakang di 3 kemudian yang lain itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dan kita nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena Allah bilang itu bukan esensinya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, contoh. Nabi Khidir sama Nabi Musa ketemu di mana? Majma'al Bahrain, tempat bertemunya 2 lautan. Di mana itu 2 lautan? Ayo lo. Kalau Allah nggak ngasih tahu, nggak usah dibahas. Kenapa? Karena bukan itu intinya. Contoh, seorang pengusaha sukses, taruhlah, aminkan saja kira-kira ya, Felix Xiao umur 35 tahun punya duit 15 triliun, amin misalnya, taruhlah. Saya sebagai pengusaha sukses tidak perlu lagi duit karena duit saya sudah 15 triliun. Saya mau ngasih seminar ke anak muda bagaimana caranya jadi pengusaha sukses. Saya bikin materinya,
Materinya saya bikin selama 10 jam, gitu kan ya. Lengkap, saya ceritain semuanya. Pokoknya kalau ngikut ini insya Allah berhasil dalam usaha. Saya kumpulin 300 orang mahasiswa, saya bilang sama mereka, mau tahu rahasia kesuksesan daripada seseorang yang umur 35 tahun sudah punya 15 tahun? Saya nggak ngomong kalau itu saya. Ini materinya, saya jelasin 10 jam. 10 jam saya jelasin teratur, sistematis. Setelah itu ada mahasiswa yang nanya, mohon maaf Pak, saya boleh tanya? Silahkan. Berapa nomor sepatu orang tadi? Kira-kira gimana? Saya bilang, Cian, saya sudah jelasin 10 jam ini, gitu kan ya. Pertanyaannya kok malah sesuatu yang tidak berhubungan, gitu kan ya. Artinya kalau Allah tidak jelasin berarti tidak perlu untuk dibahas lebih lanjut. Termasuk tadi ketika kenapa kemudian Nabi Musa itu kemudian yang berbicara sama Allah. Allah pasti punya alasan, cuman kalau Allah nggak ngasih tahu berarti tidak itu intinya. Yang Allah kasih intinya malah yang menarik gini. Kalau Bapak perhatian dalam surat Syu'ara itu, ketika Allah ngajak undang Nabi Musa itu Masya Allah luar biasa ngeri. Nah jadi gini, kalau Anda perhatikan Allah, cara Allah ngomong ke Musa, Allah tuh mengganti-ganti antara tegas, lembut, tegas, lembut, tegas, lembut. Jadi Allah nggak sebenarnya sepaneng gitu terus sekeras, enggak. Kadang-kadang lembut. Contoh, Musa. Jadi gini ceritanya. Musa itu malam-malam ngajak keluarganya, gelap, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ngelihat ada api. Dia bilang, kau melihat api itu? Nggak ada. Nggak ada. Saya pergi ke sana ya. Siapa tahu saya bisa dapat api untuk kemudian petunjuk kita. Siapa tahu ada orang. Pas naik ke atas gelap-gelap, tiba-tiba ada yang bilang gini, ya Musa. Kira-kira gimana? Anda lagi gelap-gelap sendirian, tiba-tiba ada yang bilang, nama Anda lagi yang dipanggil. Kira-kira gimana? Deg-degan itu. Musa, masuk, lepas kemudian sendalmu, dengerin kata-kata saya. Perintah saya adalah sholat, ingat saya. Musa udah sepaneng ketemu Allah langsung gitu. Diam Musa. Tiba-tiba Allah pengen mencairkan suasana, kira-kira gitu lah. Kemudian bilang, Musa, itu di tangan kananmu ada apa? Kira-kira, tangan kananmu ada apa? Musa bilang, oh ini tongkat saya. Tongkat saya ini saya gunakan untuk mengembala, saya gunakan untuk menyibak kemudian tanaman, dan ada banyak fungsi-fungsi yang lainnya. Gak penting banget sih ngomongan Musa sekalian. Tapi Allah ingin ngasih tahu pada kita, itulah kemesraan seorang hamba pada kemudian Tuhannya. Pernah lihat orang salah tingkah nggak? Pernah lihat seorang laki-laki salah tingkah sama seorang wanita yang disukainya? Itu ngomongnya nggak teratur. Nanya apa, dijawab apa, gitu kan ya? Kamu sudah makan belum? Iya saya belum makan sih, tapi saya tuh tadi baru pergi. Karena kenapa? Orang yang mencintai seseorang itu berusaha agar ngomongnya tuh gak terhenti, ngomong terus-terusan. Paham gak kira saya? Anda kalau ketemu Ustaz Abdul Somad, punya kesempatan Anda ngajak ngomong dia, Anda cuma ngomong nanya satu atau Anda ngajak ngomong terus? Itu yang kejadian pada Nabi Musa tuh. Allah pengen kasih tahu ini kemesraan antara seorang hamba dan kemudian Allah. Setelah kemudian Allah kemudian ngomong tentang tongkatnya, Musa lemparkan tongkatmu. Langsung tegas lagi. Lempar tongkat, jadi apa? Jadi ular. Musa ambil. Hah? Ambil. Setelah kemudian ambil, lalu kemudian bilang lagi, oh udah tenang saja, nanti kamu akan kamu minta apa lagi? Oh saya minta ini Allah, saya minta saudara saya Harun ya Allah, boleh gak? Boleh, kamu pergi sama Harun sana. Lalu tegas lagi, Musa pergi pada Fir'aun, sesungguhnya dia togok. Itu Allah cara berkomunikasi. Nanti kapan-kapan saya jelasin lagi. Jadi itu adalah hikmah yang bisa kita ambil dengan masalah Musa yang berbicara dengan Tuhannya. Kalau alam bisawab saya nggak bisa ngasih tahu secara pasti. Mungkin ada ulama-ulama yang sudah membahas. Tapi hikmahnya adalah itu tadi, tentang pembicaraan antara Allah dan makhluknya. Jadi kalau mau sama Allah itu ya kayak kita ngomong sama teman saja. Kalau kita sudah cinta sama Allah, kita akan ngomong dengan lebih mudah. Bahkan kita ngomong kayak Musa. Ini tongkat ini ditanya, itu apa? Tongkat. Jelas kan sudah selesai kan? Ini tongkat, saya gunakan untuk ini, dan ada banyak keperluan yang lain, kan gitu kan ya. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menghadapi sesuatu kebiasaan? Jadi gini, pertanyaan saya, Ramadan yang kemarin sama Ramadan yang akan datang sama atau tidak? Beda. Ramadan nggak akan pernah sama. Maka saya bilang, setiap kali Ramadan yang saya bilang pada Allah, ya Allah, hadiah apa yang Allah kasih kepada saya pada Ramadan ini? Pemahaman apa? Percaya atau nggak percaya? Ketika saya doa begitu, saya tuh tiba-tiba ketika baca surat Al-Fatihah saya bilang, bodoh banget, Lik, kenapa kamu sekarang? Ketika baca surat Al-Fatihah sampai kemudian pada ayat kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya jadi ngerti, oh ya ini maksudnya Allah adalah bahwa Allah itu ngasih tahu kepada kita ini adalah role model. Ini adalah role model, semuanya dibahas, semuanya jadi masuk akal. Oh ya ini masuk akal. Bahwa Allah kemudian nyuruh kita bersatu dalam ayat yang lain jadi masuk akal. Surat Ar-Rahman ternyata ada orang yang merayu, ada merayu dan sekaligus Allah nyombong di situ dalam satu ayat. Allah kasih sesuatu pada kita. Allah katakan Al-Quran itu seperti lautan.
Anda pernah nyebur ke lautan? Ketika nyebur Anda pergi naik, lalu Anda bilang saya sudah ngerasain seluruh air lautan. Benar atau tidak? Enggak, Anda cuma baru ngerasain sedikit aja. Anda nyebur lagi ke tempat yang sama, apakah itu sama air yang mengenai Anda? Enggak. Kata Allah, Al-Quran itu seperti lautan, bahkan lebih lagi. Kalau Anda masuk Ramadan dengan semangat Al-Quran seperti ini, Ramadan yang sekarang beda dengan Ramadan yang sudah berlalu. Maka Ramadan yang besok bukan Ramadan yang sekarang. Mereka completely different. Maka kalau kita masuk dengan seperti itu, insya Allah kita bisa. Yang kedua, anggap ini Ramadan terakhir. Kapan Ramadan saya yang paling khusyuk? Nggak ada yang mengalahkan Ramadan pada tahun 2015. Kenapa 2015? Saya hampir mati waktu itu. 2013 saya hampir mati. 1 Juli besok, 31 Juli, 1 Agustus besok Ramadan. Ingat tahun 2013, 31 Juli saya kecelakaan di jalan tol. Mobil saya kemudian hancur, bolak-balik, chassisnya bengkok. Tapi saya nggak luka sama sekali. Saya perfect. Saya keluar dari situ. Besoknya Ramadan. Dari situ saya mikir apa? Ya Allah, ini injury time. Apa perlu antum dikasih juga apa perlu juga dikasih pengalaman dekat kematian supaya kita kemudian merasa bahwa Ramadan itu berharga. Makanya betul katanya Rasulullah, tidak ada yang lebih baik daripada zikrul maut. Kalau kita tahu ini adalah Ramadan kita yang terakhir, maka mudah-mudahan kita memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Percaya atau nggak percaya Ibu sekalian, ketika saya ninggalin istri saya selalu kemudian dalam keadaan nggak pernah marah. Kenapa? Saya bilang sama dia, jangan-jangan ini adalah kita ketemuan yang terakhir. Kalau ketemuan yang terakhir, kamu mau marahan sama aku? Paham nggak Ibu sekalian? Kalau saya pulang dia nggak ada, dia masuk neraka loh, karena saya belum ridho sama dia. Kalau misalnya saya pulang tinggal mayit, dia nyesal seumur hidup. Jadi paham sekali. Tapi lama-lama dia pinter. Kemarin juga ngomong begitu. Balik juga. Tapi saya kasih tahu ya. Tapi akan datang satu masa di mana saya ngomong begitu pas pergi dan saya benar-benar nggak pulang lagi. Paham sekalian? Anda itu sekarang lagi ngantri di pintu kematian. Yang Anda nggak tahu, Anda di depan, di belakang atau di tengah. Itu kan kita nggak tahu. Tapi kita semua lagi ngantri. Pertanyaannya adalah, apa semua harus dikasih kayak Ustaz Arifin Ilham? Beliau dapat karunia yang luar biasa. Mungkin beliau datang ke dokter, terus dokternya bilang, ini waktumu tinggal segini. Asik kan? Ya kan? Waktumu tinggal 3 bulan lagi. Kita bisa pakai 3 bulan itu untuk ibadah. Tapi kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Yang menyengsarakan manusia adalah kelalaiannya mulai muncul ketika dia merasa bahwa mati itu lama. Maka disitulah baru muncul seluruh maksiat. Ingat di dalam surat An-Naba, innahum kanu la yarjuna hisaba. Orang-orang berbuat dosa karena mereka nggak pernah ngitung, karena mereka nggak benar dalam akuntansi. Jadi orang yang pintar akuntansi biasanya masuk surga. Karena mereka tahu kalau mereka nambahin di sini akan nambah lagi. Ayo sekalian, innahum kanu la yarjuna hisaba. Anda yakin akan ada hisab? Anda akan benar dalam melakukan Ramadan insyaallah. Oke, jadi itu adalah beberapa tips untuk mencapai Ramadan. Selain kalau kita punya ilmu, insya Allah Ramadan akan lebih indah insya Allah. Kita kondisikan rumah kita mulai dari sekarang, mumpung masih ada 7 hari lagi. Walau alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan bagi ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali lagi karena saya telat tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu memaafkan dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan di sini kita bisa kemudian untuk jadikan sebagai bekal kita menuju Ramadan. Walau alam bisawab, mohon maaf dan mohon izin setelah ini habis sholat saya langsung pulang, jadi tidak perlu foto-foto. Karena kenapa? Karena kita bukan mahram, ibu sekalian. Nanti kalau foto-foto bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.